Cetak 50 gol untuk Real Madrid, Kylian Mbappé ikuti jejak Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé mencuri perhatian saat Real Madrid menjamu Marseille pada matchday perdana Ligue PAS Liga Champions tahun 2025 sampai tahun 2026. Bertanding di Estadio Santiago Bernabeu, Selasa, tanggal 16 September tahun 2025, sang bomber memborong 2 gol untuk membantu tuan rumah meraih kemenangan 2-1 atas tamu dari Prancis. Mbappé menjadi aktor utama dalam comeback hebat Madrid. El Real kebobolan lebih dulu oleh Timothy Weah pada menit ke-22. 6 menit kemudian, Mbappé menghadirkan gol penyama kedudukan lewat eksekusi penalti. Memasuki menit ke-81, pria kelahiran Paris itu kembali nyekor dengan cara serupa. Mbappé melepaskan tembakan dari titik putih dan membuat bola bersarang di pojok kiri bawah gawang. 2 gol penalti Mbappé menyelamatkan wajah Madrid yang tampil dengan 10 pemain. Los Blancos kehilangan satu anggotanya usai Dani Carvajal diganjar kartu merah. Menghitung pencapaian dalam laga terbaru, Mbappé sudah mengumpulkan 50 gol sejak gabung dengan Madrid pada 2024. Dia menyentuh prestasi ini usai melakoni 64 partai di semua ajang. Namun, soal cepat-cepatan mencapai 50 gol bersama Madrid, Mbappé kalah dari Cristiano Ronaldo. Cuma butuh 54 pertandingan untuk menggapai jumlah gol tersebut. Mbappé sendiri tak perlu waktu lama buat menjadi idola baru Madrid. Pada tahun 2024 sampai tahun 2025 atau musim perdana bersama raksasa Spanyol, sang juru gedor menorehkan total 44 gol dari 64 laga. Adapun prestasi Mbappé adalah memperoleh gelar Piala Super Eropa dan Piala Interkontinental. Real Madrid siapkan bukti kecurangan wasit 20 tahun untuk dilaporkan ke FIFA, seret nama Barcelona. Real Madrid tampaknya sudah kehabisan kesabaran dengan kualitas perwasitan di Spanyol, mereka kini siap mengambil langkah drastis untuk menyuarakan keluhan mereka. Klub raksasa Spanyol itu dikabarkan sedang menyusun sebuah dokumen laporan komprehensif. Laporan ini tidak akan ditujukan untuk Federasi Sepak Bola Spanyol, RFEF, melainkan langsung ke FIFA. Pemicunya adalah kartu merah kontroversial Dean Huijsen di laga terakhir. Insiden ini seolah menjadi puncak dari gunung es kekecewaan yang sudah menumpuk. Dalam laporannya nanti, Madrid tidak hanya akan menyoroti 1 atau 2 kasus, mereka menuduh adanya kelalaian besar atau bahkan agenda tersembunyi yang merugikan mereka selama bertahun-tahun. Amarah Los Blancos meledak pada akhir pekan lalu. Momen itu terjadi saat Dean Huijsen diusir wasit dalam laga melawan Real Sociedad. Manajer Xabi Alonso dan pihak klub merasa sangat dirugikan. Mereka sama sekali tidak puas dengan penjelasan wasit mengenai kartu merah tersebut. Bukan tanpa alasan, insiden ini seolah membuka kembali luka lama. Madrid memang sudah berkali-kali melayangkan protes, termasuk saat kasus Negreira mencuat ke publik. Kini, Real Madrid tidak lagi main-main dengan protes mereka. Mereka sedang menyiapkan sebuah berkas laporan tebal untuk diserahkan langsung ke FIFA. Isinya pun tak main-main, mencakup rangkuman keputusan kontroversial selama 20 tahun terakhir. Laporan itu bahkan akan menyertakan nama-nama wasit yang dianggap merugikan mereka. Yang paling panas, laporan itu akan berisi perbandingan statistik antara Real Madrid dan Barcelona. Perbandingan itu mencakup jumlah kartu, penalti, hingga pelanggaran yang diterima kedua tim. Luis Figo sarankan Pedri gabung Real Madrid. Mantan bintang La Liga Luis Figo menyanjung tinggi Pedri. Andai bisa merekrut seorang pemain Barcelona untuk Real Madrid, Pedri jadi pilihan Figo. Pedri menjelma sebagai salah satu pemain kunci Barca di lini tengah. Sejak direkrut dari Las Palmas pada 2019, Pedri telah membuat lebih dari 200 penampilan di semua kompetisi dengan sumbangan 27 gol dan 21 poin. Penampilan konsisten Pedri menghasilkan 6 piala bagi Blaugrana, masing-masing 2 gelar juara La Liga dan Copa del Rey, sedangkan 2 lainnya diperoleh dari Piala Super Spanyol. Pengaruh Pedri dalam permainan Barcelona, membuat dia dianggap sebagai pemain paling penting di klubnya melebihi Lamine Yamal. Menurut Figo, Barca merasa aman ketika Pedri di atas lapangan. Seandainya saya bisa merekrut seseorang dari Barca untuk Real Madrid, maka dia adalah Pedri, sahut mantan pemenang Ballon d'Or itu dikutip Sport. Pemain seperti Pedri itu memainkan peran yang penting di tim mereka, dan membuat tim mereka merasa aman. Luis Figo menambahkan, Pedri sendiri memiliki kontrak dengan Barcelona sampai musim panas 2030. Kabarnya, Pedri pernah menjalani trial di tim muda Real Madrid, tapi gagal karena dinyatakan tidak memenuhi standar.
Merasa sering dirugikan wasit, Real Madrid susun laporan untuk mengadu ke FIFA. Musim baru La Liga tahun 2025 sampai tahun 2026 belum genap sebulan, tapi Real Madrid sudah merasa jadi korban. Klub raksasa Spanyol itu geram dengan sejumlah keputusan wasit yang dinilai merugikan. Kekecewaan makin besar setelah laga kontra Real Sociedad pada Sabtu, tanggal 13 September tahun 2025, malam WIB, Madrid harus bermain dengan 10 orang setelah Dean Huijsen mendapat kartu merah. Bagi manajemen Los Blancos, kasus ini bukan yang pertama. Mereka menilai pola kesalahan wasit sudah berlangsung sejak musim lalu. Karena itu, langkah resmi ke FIFA sedang dipertimbangkan. Klub menilai hanya badan tertinggi sepak bola dunia yang bisa memberi solusi adil. Real Madrid TV menyebut klub tengah menyusun laporan. Dokumen ini ditujukan langsung kepada FIFA untuk menyoroti dugaan ketidakadilan. Kartu merah Dean Huijsen menjadi titik panas. Keputusan itu dianggap keliru karena Eder Militao masih berada di posisi bertahan. Lebih mengejutkan lagi, VAR tidak dipakai untuk meninjau ulang insiden tersebut. Hal ini memicu dugaan bahwa keputusan wasit terlalu sepihak. Selain itu, gol Arda Güler juga dianulir. Sebelumnya gol Mbappe juga pernah dibatalkan wasit sehingga situasi semakin memperkeruh suasana. Perseteruan ini berpotensi jadi konflik besar antara klub dan operator liga. Jika laporan benar-benar sampai ke FIFA, hubungan kedua pihak bisa makin panas. Xabi Alonso optimistis Jude Bellingham segera pulih dan tampil gemilang untuk Real Madrid. Xabi Alonso optimistis terhadap proses pemulihan Jude Bellingham dari cedera bahu yang dideritanya. Gelandang muda Real Madrid itu diperkirakan akan absen hingga Oktober setelah menjalani operasi. Namun, Alonso menilai perkembangan Bellingham menunjukkan tanda positif. Bellingham mengalami dislokasi bahu kiri sejak November tahun 2023 dan sempat bermain dengan penyangga. Dilansir dari laman beIN Sports pada Minggu, tanggal 14 September tahun 2025, cedera tersebut memaksanya absen pada awal musim La Liga. Meski begitu, pemain asal Inggris ini terus berlatih secara teratur. Diketahui bahwa Bellingham diprediksi pulih dalam waktu 12 minggu. Kini, Alonso menyebut pemulihan berjalan lebih cepat dari perkiraan. Hal ini membuka peluang kembalinya sang gelandang lebih awal. Jude melakukan latihan parsial tanpa kontak fisik demi menjaga kondisi bahunya, ungkap Alonso. Alonso berharap Bellingham dapat memperkuat tim sebelum bulan Oktober. Pelatih itu menilai upaya keras Bellingham patut diapresiasi. Alonso menegaskan pihaknya tidak akan memaksakan proses pemulihan sang pemain. Bellingham telah mencatat 100 penampilan di semua kompetisi bersama Madrid sejak bergabung dari Borussia Dortmund. Perannya sangat penting, termasuk ketika tampil di Piala Dunia antar klub. Kehadirannya kembali akan menambah kekuatan lini tengah Los Blancos. Real Madrid pantau gelandang Manchester United jelang bursa transfer Januari. Real Madrid kembali dikaitkan dengan pemain Manchester United menjelang dibukanya bursa transfer Januari tahun 2026. Klub raksasa La Liga tersebut dilaporkan tengah memantau salah satu gelandang muda milik Manchester United sebagai target potensial. Meski pada musim panas lalu Los Blancos cukup aktif mendatangkan pemain baru seperti Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Franco Mastantuono, hingga Trent Alexander-Arnold, mereka sama sekali belum memperkuat lini tengah. Situasi itu bisa berubah dalam beberapa bulan ke depan. Menurut laporan Defensa Central via Vichajes, nama Kobbie Mainoo menjadi salah satu opsi utama Real Madrid di Januari nanti. Gelandang muda berusia 20 tahun tersebut disebut-sebut bisa didatangkan ke Santiago Bernabeu dengan syarat tertentu. Ada dua kondisi yang disebut menjadi kunci. Pertama, jika ada gelandang Madrid yang mengalami cedera serius, dan kedua, jika Dani Ceballos akhirnya benar-benar hengkang. Mainoo sebenarnya tampil gemilang di bawah asuhan Erik ten Hag pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Akan tetapi sejak kedatangan Ruben Amorim, menit bermainnya berkurang karena sang pelatih lebih menyukai tipe gelandang berbeda. Pada bursa transfer musim panas lalu, Kobbie Mainoo sempat hampir meninggalkan Old Trafford. Meski akhirnya bertahan, pemain internasional Inggris itu disebut masih membuka opsi hengkang jika situasinya tidak berubah, terutama terkait jam bermain di laga-laga besar. Mainoo dikenal sebagai gelandang serba bisa yang kuat dalam distribusi bola, penguasaan permainan, sekaligus agresif dalam bertahan. Saat ini, Real Madrid sudah mulai menyambut kembalinya Jude Bellingham dan Eduardo Camavinga dari cedera. Namun, jika salah satu kembali mengalami masalah fisik, Los Blancos bisa segera bergerak untuk merekrut Mainoo di Januari tahun 2026.
Dengan usianya yang masih muda dan potensinya yang besar, Kobbie Mainoo bisa menjadi investasi jangka panjang bagi Real Madrid sekaligus tambahan amunisi di lini tengah mereka.